Cowok ini bilang di tembok kamarnya itu selalu rembes cairan yang menyerupai darah manusia. Dia itu sampai tampil tisu berkali-kali, tapi selalu rembes sama cairan yang berupa darah itu. Jadi suatu hari ketika dia bangun tidur, dia sadar di temboknya kok kayak ada semacam dots kecil kayak darah. Langsung dia cek kakinya dong, apakah kakinya mungkin yang luka terus kena tembok, ternyata kakinya nggak kenapa-napa. Besokannya sepulang kerja, dia ngeliat yang tadinya cuma setitik, jadi melebar, jadi banyak banget. Cairan merah yang menyerupai darah itu selalu muncul dan semakin banyak setiap harinya guys. Sampai dibuktiin secara live pakai kamera kayak gini guys, dilihat apakah bener-bener darahnya itu keluar, dan ternyata bener ngerembes ke tisu yang ditempelin di tembok. Padahal di balik tembok itu nggak ada bangunan lain lagi, langsung tembok kayak gini, jalanan kosong baru tembok orang lagi. Bahkan ahli pertukangan juga bilang dia nggak pernah nemu kasus kayak gini. Dan pas dibongkar ditemuin sesuatu, lanjut part 2. Cowok ini ketakutan gara-gara di tembok kamarnya itu keluar cairan yang mirip darah manusia. Dan setelah dibongkar, jadi setelah ditanya-tanya ke ahli-ahli pertukangan, sebenarnya itu muncul apa sih di balik tembok? Mereka ngaku selama mereka 30-40 tahun kerja nggak pernah muncul kayak gitu. Akhirnya salah satu ahli itu ngedatengin dong kamarnya dan dicek di balik wallpaper tuh sebenarnya ada apa, dan ternyata di bawah-bawah itu lebih banyak lagi bercaknya. Dan setelah dibongkar ternyata satu tembok semuanya itu ada bercak merahnya. Dia juga sempat kaget dan mikirnya sebenarnya apaan sih, dan dibuka lah hampir semuanya. Dan ternyata banyak banget guys, pantesan ngerembes. Dan ternyata itu adalah lem perekat dari wallpaper. Dimana jenis lem ini kalau bereaksi dengan kelembapan udara, itu akan membuat warnanya berubah yang tadinya putih jadi merah. Jadi yang udah mikir horor-horor, bukan guys, ini adalah lem wallpaper. Yang karena kelembapan, dia mengakibatkan perubahan warna jadi merah. Salon ini selalu dapat telepon misterius dari seseorang yang kalau diangkat gak ngeluarin suara apa-apa. Sehari itu bisa 10 kali guys. Jadi ini kejadiannya udah beberapa bulan di salon ini. Setiap dia angkat teleponnya selalu gak ada yang jawab. Akhirnya dia cari dong nomor teleponnya, siapa aja sih yang suka nelponin dia setiap hari. Dan pas dicek ternyata itu telepon umum. Dan orang yang nelpon ini itu gak cuma gunain satu telepon umum, tapi sekitaran 5 telepon umum di sekitaran lokasi itu. Menurut ahlinya, trik ini sering dipakai oleh seorang psikopat atau orang iseng, di mana dia selalu menggunakan telepon umum agar tidak terlacak lokasinya di mana aja atau pengguna handphonenya itu siapa. Tapi ternyata dilihat ada kesamaan guys, selalu jam yang sama di teleponnya. Akhirnya tim SBS mencoba untuk memasang CCTV di dekat telepon umum yang dicurigai. Dan ternyata di jam-jam yang dicurigai ada telepon masuk ke salon dan ada yang menggunakan telepon umum ini. Kalian harus tahu dia siapa lagi part 2. Petugas salon ini stres banget gara-gara salonnya selalu dapat telepon misterius dari orang gak dikenal. Sehari bisa 10 kali dan ternyata ini yang nelpon. Trik dia adalah menggunakan telepon umum, bukan telepon pribadi, biar gak kedeteksi lokasi dia ada di mana atau dia siapa. Akhirnya tim dari SBS mencoba untuk memasang kamera tersembunyi di dekat telepon umum yang dicurigai. Dan di salah satu telepon umum ada seseorang yang menggunakan telepon ini dan telepon di salon kebetulan bunyi. Langsung disamperin orang ini kan, dan pas dilihat dia langsung lumayan panik nih. Dia langsung ditanyain, kenapa sih lu nelfon ke salon terus setiap hari ya? Awalnya dia nggak ngaku, tapi akhirnya dia bilang katanya dia kesel di salon itu. Dia adalah salah satu pelanggan, dan waktu itu potongan rambutnya jelek. Dan dari situ dia dendam, makanya dia neror telepon. Tapi ternyata nggak cuma satu nomor telepon doang, tapi banyak banget di kertas itu yang dia teleponin setiap harinya. Untungnya nih cowok nggak dipenjara dan dia berjanji dia nggak bakalan ngelakuin hal itu lagi. Dan akhirnya salon ini nggak diteleponin lagi. Sebenarnya kenapa sih sekolah-sekolah di Indonesia kok wajib pakai seragam? Kayaknya di luar negeri nggak gitu deh. Yang pertama adalah membedakan tingkat pendidikan. Jadi kita kalau ngelihat orang yang pakai baju sekolah bawahnya merah, SD udah tahu, biru tua SMP, abu-abu SMA. Yang kedua adalah melatih kedisiplinan sejak dini, dimana kalau sekolah-sekolah itu kan ada yang mewajibkan pakai dasi, terus upacara wajib pakai topi, terus sepatu harus orang yang lewat, kalau misalkan ada yang lewat atau binatang seenggaknya. Tiga adalah ada sekolah yang membuat ini sebagai seragam ciri khas, dimana siswa diharapkan jika memakai seragam ciri khas dari sekolah mereka akan bersikap sopan dan baik ketika ada di luaran. Karena hal itu dapat mempengaruhi citra sekolah juga. Yang terakhir adalah agar siswa itu tidak membeda-bedakan antar kelas sosial. Dimana mungkin ada yang kalau misalkan pakaian bebas itu ada yang lusuh dan dianggap miskin lah, akhirnya nanti dibully. Kalau pakai seragam semua kayak gini, kan artinya sarung tangan ini selalu robek secara misterius tiap tengah malam.
Pegawai restoran tuh sampai bingung kenapa tiap hari diganti tuh sarung tangan, terus tiap malam juga robek. Mereka akhirnya buat jebakan dengan cara naruh terigu di sepanjang jalan kayak gini, dan di tengahnya itu digantungin sarung tangan seperti biasa. Kamera juga dipasang ke arah sarung tangan itu untuk ngeliat apa sih yang bakal lewat besokannya. Dan besok paginya mereka kaget banget karena sarung tangannya itu udah robek, tapi nggak ada jejak apa-apa di terigunya. Mereka otomatis makin bingung dong, ini sebenarnya apaan, dan diceklah di kamera. Dan gak ada yang lewat sama sekali, dan pas di zoom di bagian sini, itu ternyata dia hancur sendiri guys. Akhirnya ditanyalah ke ahlinya. Perkiraannya adalah mesin ozon yang dipakai oleh setiap dapur, dimana ketika malam-malam ozon itu terperangkap karena ventilasi nggak terbuka, mengakibatkan sarung tangan karet dapat rusak dengan sendirinya kayak gini. Dan setelah besokannya ventilasinya dinyalain, ternyata sarung tangan karetnya udah nggak rusak lagi. Kenapa sih banyak chef atau koki yang pakai topi setinggi ini? Jadi kabarnya ini udah dimulai dari zaman Raja Henry ke-8. Dimana kabarnya dia pernah memenggal kepala koki kerajaan gara-gara dia nemuin rambut di makanannya. Dari situlah dia mulai memerintahkan koki-kokinya untuk menggunakan topi waktu memasak. Tapi pertanyaannya, kenapa topinya harus panjang-panjang kan? Jadi kabarnya ini berasal dari Prancis di tahun 1800-an, di mana ada seorang koki terkenal yang bernama Marie Antoine Carême, di mana dia memutuskan untuk semua karyawan yang menggunakan topi koki kayak gini. Dan panjangnya topi itu menunjukkan status atau jabatannya di dapur. Jadi semakin tinggi, ya udah semakin tinggi jam terbangnya untuk memasak dan semakin profesional. Dan penggunaan topi yang pasti untuk melindungi rambut-rambut yang jatuh, menjaga kebersihan makanan. Dan pakaian koki yang dominan putih itu menggambarkan kebersihan di dapur. Bye. Sebenarnya kenapa sih murid-murid Indonesia itu kalau sekolah wajib pakai sepatu warna hitam? Sebenarnya sih banyak spekulasi dari orang-orang, tapi yang paling make sense adalah karena warna hitam ini adalah warna yang netral. Jadinya bisa masuk ke warna seragam Indonesia yang kebanyakan itu putih merah, putih biru, sama putih abu-abu. Hal lainnya adalah SD, SMP, SMA itu kan banyak kegiatannya. Kalau misalkan pakai sepatu warna putih, itu akan cepet kotor. Hal lain yang masuk akal adalah mengajarkan kedisiplinan dari kecil. Jadi kita disuruh berpakaian rapi dan sepatu terus-menerus hitam supaya kita dilatih disiplinnya. Hal lainnya yang gak kalah penting adalah menghindari kecemburuan status sosial. Karena kecemburuan ini bisa mengakibatkan pembulian juga antara siswa. Karena bisa aja ada yang datang ke sekolah pakai sepatu Nike Back to the Future yang harganya bisa ratusan juta ini, dan ada yang pakai sepatu biasa aja kayak gini. Apalagi anak SD kalau main bentengan pakai sepatu kayak gini, keinjek, bahaya. Bye. Kenapa manusia itu jarang banget yang ngendarain zebra? Kenapa cuman kuda? Alasan utamanya, zebra itu bukan kategori hewan liar yang dapat didomestikasi, atau istilahnya dijinakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Contoh yang bisa itu kayak kuda, sapi, kambing, babi, domba. Di alam, zebra ini adalah makanan favoritnya singa, yang otomatis zebra melawan dong. Ini membuat zebra itu menjadi binatang yang agresif. Kalau ditendang palanya si singa, itu bisa langsung mati. Kebayangkan kalau dia seagresif itu sama manusia. Kebiasaan buruk lain yang nggak cocok sama manusia, zebra itu sekali gigit, ada kebiasaan dia untuk nggak melepaskan. Karena salah satunya itu dia sulit untuk dipimpin dan disuruh-suruh sama manusia. Hal lainnya adalah zebra itu punggungnya kecil, nggak seluas si kuda. Sehingga nggak gitu nyaman bagi manusia untuk naik di punggungnya.